Karena kan ya sebelum virus COVID-19 aja kita sebagai single fighter atau single mom sudah susah ya di financial fight, apalagi sekarang ditambah ini. Jadi sebelum COVID mulai itu aku sebenarnya udah mulai ngerintis food ya, bidang makanan nih. Jadi aku jual makanan misalnya kayak risol, lumpia gitu, cemilan-cemilan gitulah. Aku ada jual. Cuman saat kemarin sebelum COVID saya nggak fokus. Hi, welcome to my podcast, Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medici and I'm gonna be your family mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Lagi masa social distancing atau lagi masa karantina di rumah ini tentu saja membuat kita lagi nggak bisa kemana-mana ya. Dan ini berdampak besar buat semua orang. Salah satunya juga buat podcast Listen to Kimi FM yang biasanya kita melakukan tapping atau rekaman podcast di studio. Kali ini harus rekaman dari rumah juga. Nah, untuk narasumber kita kali ini, profesi single mom yang satu ini bisa membuat wanita-wanita lebih cantik before and after dengan alis dan bulu mata yang cetar. Selain itu, ingin wajah dan kuku-kuku yang lebih menarik pun, single mom inilah ahlinya. Please welcome di episode 8, Amelia atau Cimel. Hai Cimel. Hai Mbak Kimi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana masa karantina selama pandemik ini gitu kan, COVID-19 ini? Ya, karantina saat ini ya nggak bisa mempercantik orang. Gitu ya, ngaruh banget ya kayak gitu ya Cimel ya? Iya, jadi karena mallnya tutup, otomatis kita juga salonnya juga tutup gitu. Nggak bisa buka. Aku udah 2 bulan lebih nih udah tutup salonnya. Oh gitu. Oh berarti ini memang dampaknya ke para pengusaha, let's say seperti Cimel itu juga sangat besar ya Cimel ya? Besar banget, karena kan kita touch ya sama customer ya. Terus kita sangat dekat, muka ke muka, terus pegang tangan gitu. Jadi aku daripada ambil resiko besar, karyawanku kasihan, aku stop. Jadi aku udah libur dari pertengahan Maret, dari tanggal 13 Maret kita udah off sampai saat ini. Betul, dan sudah 2 bulanan ini kan kita di rumah aja gitu kan ya. Betul. Oke. Tapi nih kalau misalkan kembali lagi tadi kan Cimel bilang ditutup ya salonnya. Memang dari mulai tahun berapa, terus dan kenapa sih Cimel lebih memilih di bidang eyelash dan juga nails seperti ini? Dari tahun berapa ya? Kira-kira aku memulai semuanya itu dari tahun 2015 ya. 2014 itu aku makeup artist. Makeup artist, oke. Iya. Jadi awalnya aku adalah pekerja kantoran, semuanya. Terus aku tuh nggak betah untuk bekerja di bawah tekanan tuh aku nggak bisa gitu. Jadi aku pindah dari office ke office, dari pegawai bank sampai dari bank satu ke bank lain gitu. Terus dari office, dari pekerja swasta, perusahaan swasta segala macam, aku pindah. Dan ternyata aku memang nggak bisa untuk kerja ikut orang gitu. Akhirnya aku bekerja. Akhirnya saat aku dulu pas bekerja, aku malamnya belajar make up gitu. Terus dari makeup artist ngeraba saat itu zamannya sulam alis. Nah 2016 itu masuk sulam alis. Aku belajar sulam alis dan booming, dan akhirnya ngerembet lah dari sulam alis itu ke eyelash extension, ke kuku, ke facial gitu. Jadi akhirnya lebih mendalami sampai sekarang gitu. Oke, berarti dari fokusnya di tahun 2016 ya, betul ya? Betul, 2016. Oke. Nah pada saat tahun 2016 itu kan berarti sekitar 4 tahun yang lalu nih. Cimel itu sudah menjadi seorang ibu atau gimana waktu itu?
Sudah dong. Saya sudah ya? menjadi udah. Anak saya udah usianya sekarang 13 tahun. Oh, sudah besar. Iya, dulu menikah mudah ya, zaman-zaman dahulu kala ya. Oh gitu. Menikah mudah. Menikah mudanya itu di saat dahulu kala pada saat Kimel usia berapa sih? Saya saat usia 20 tahun. Jadi saat aku kuliah, aku sudah dinikahkan. Karena saat itu saya pacaran sama anak Pak Haji. Jadi nggak boleh pacaran. Oke. Jadi menikah muda, tapi dalam perjalanannya? Nah, saya menikah cuma 2 tahun, 3 tahun lah ya. 3 tahun doang ya, karena masih labil, masih gimana ya, namanya masih 20 tahunan, terus 21 saya punya anak, aduh, enggak deh, udah kebayang. Berantem, nggak cocok, apa-apa pemikiran juga berbeda, banyak hal yang tidak sama, gitu. Jadi saya memutuskan untuk divorce. Gitu. Oke, Kimel sendiri ketika ya di usia muda sudah punya anak gitu kan, lalu divorce, how do you feel and how do you handle this gitu? Aduh, kalau mengingat flashback bertahun-tahun yang lalu ya, sebenarnya itu udah ditutup rapat-rapat, tapi ya sudahlah. Jadi susah baginya, karena kan kita memang dulu saya pegawai bank kan. Jadi pas anak saya masih baby, saya kerja di Danamon. Terus pagi saya udah harus pergi, ya kan, saya ketemu anak saya maghrib baru nyampe di rumah. Jadi anak saya sama Mbak. Zaman dulu masih sama Mbak, mama saya saat itu masih bekerja. Akhirnya karena sama mantan suami saya satu daerah dekat, kalau udah divorce terus tetangga tahu, apa kan gak enak ya, maksudnya gak enak lah di lingkungan itu. Saya memutuskan untuk saya tuker tempat sama mama saya. Saya bilang sama mama saya, "Ma, boleh nggak aku yang merantau gitu?" Mama yang udah mama di rumah aja, karena kalau anak saya sama Mbak saya nggak percaya gitu kan. Oh, ini jadi Kimel merantau ya? Dari mana sih Kimel asalnya? Dari Surabaya dan sekarang ke Jakarta, iya. Oke. Jadi saya bilang begitu sama mama saya. Akhirnya mama saya berhenti dari PLTU, terus mama saya bekerja, mama saya nungguin anak saya di rumah. Yang ngerawat anak saya dari kecil adalah mama saya. Gitu. Jadi karena kalau udah sama neneknya kan kita aman ya. Maksudnya kita mau kerja sejauh apapun itu kita nggak kepikiran gitu loh. Kalau sama orang kan kita gimana ya? Kalau anak kecil di bawah ngerantau juga nggak mungkin. Gitu loh, pasti nggak bisa lah gitu. Susah-susahnya kita di luar itu nggak perlu anak sama orang tua susah gitu loh. Jadi aku bertukar tempat sama mamaku, udah tolongin gitu. Bicara tentang sekarang lagi pandemi atau lagi COVID-19 ini kan semua orang lagi di karantina ya Kimel. Khusus Kimel kan tadi juga sudah sharing sama kita bahwa ya salonnya tutup dulu gitu kan, apalagi kan ya ini sangat in touch dengan customer. Lalu untuk income Kimel as a single mom, which is kan semua adalah dirimu sendiri nih, dari mulai fighting di finansial, lalu juga untuk keluarga, itu gimana untuk maksud saya strateginya setelah virus ini, karena kan ya sebelum virus COVID-19 aja kita sebagai single fighter atau single mom sudah susah ya di finansial, apalagi sekarang ditambah ini. Jadi sebelum COVID mulai itu aku sebenarnya udah mulai merintis food ya, bidang makanan nih. Jadi aku jual makanan misalnya kayak risol, lumpia gitu, cemilan-cemilan gitulah. Aku ada jual. Cuman saat kemarin sebelum COVID saya nggak fokus karena kan harus bercabang ya pikirannya, sedangkan makanan harus jalan semuanya kan. Saya yang jalanin gitu loh, ya jalan ya bikin ya salon ya, jadi nggak fokus. Nah begitu COVID udah ditutup, salon nggak bisa beroperasi, akhirnya saya fokus untuk jualan. Jadi aku jualan kue, terus kemudian mempunyai banyak teman saya adalah pemasok buah, jadi dia impor sendiri. Akhirnya saya
jadi agennya dia, jadi supplier gua gitu. Jadi saat ini kalau ngomongin COVID ini Mbak ya, jadi nggak boleh ada orang yang namanya gengsi. Kalau gengsi nggak makan. Nah, jadi berarti bagus ya, bisa bilang kan Kimel sebenarnya kalau beauty itu ya sangat menjaga ya treatment lah ya, malas ke dapur. Ini kan makanan berusaha sama dapur dong gitu. Bener-bener jangan gengsi. Lalu gimana? Iya, jadi saat ini kita jual apa yang bisa kita jual, yang penting halal. Terus apa yang bisa kita kerjakan dan itu tidak merugikan orang lain ya. Contohnya kayak kita jualan makanan, tanpa kita promosi, kita branding juga tanpa harus menjelekkan produk orang gitu contohnya. Jadi sekarang pokoknya saran aku buat semuanya saat COVID ini, jangan gengsi. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan gitu. Apapun yang bisa dijalanin, jalanin. Yang penting tidak merugikan orang gitu. Itulah kenapa ada Listen to Kimel FM, Sobat Single Fighter, Kimel, karena kita ini ingin support single mom, single fighter khususnya yang memang sekarang pernah di posisi seperti Kimel, atau sekarang nih dia lagi merasakan seperti itu nih, baru divorce, terus bingung, gak punya uang, mau curhat sama keluarga takut, atau sama tetangga juga takutnya malu atau gimana gitu kan, akhirnya dipendam gitu. Remember, you're not alone, karena saya dalam setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber yang mudah-mudahan aja bisa menginspirasi bahwa mereka tidak sendiri, dan yang pasti mereka bisa nantinya menjadi sukses seperti Kimel salah satunya, ya kan? Amin. Oke. Nah, kalau gitu saya mau dong Kimel memberikan let's say seperti input atau seperti semangat supaya sekarang yang sedang mendengarkan Listen to Kimel FM is all about single fighter bisa survive dan bisa lebih percaya diri lagi menghadapi hidup di masa sulit seperti ini. Ya sebenarnya gini, kalau mau yang penting gini, jangan takut untuk melangkah. Nggak usah ngelihat ke belakang, yang penting kamu maju ke depan gitu loh. Segala sesuatu dan segala usaha itu pasti akan ada hasil. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan sesuai keinginan gitu kan, tapi setidaknya setiap usaha pasti akan ada hasil. Jangan malu, jangan menutup diri, karena kita divorce ataupun kita menjadi single fighter itu bukan kemauan kita, tapi keadaan yang membuatnya gitu. Harus tetap semangat, harus tetap berusaha. Kalau kayak aku kan jatuh 7 kali, bangunnya 8 kali gitu. Jadi aku jatuh bangun pagi karena dari beberapa tempat kerja yang aku nggak cocok, aku selalu ganti. Bukan karena saya orang yang nggak konsisten, tapi memang tidak cocok dengan diri gitu loh. Dan kita kalau segala sesuatu kalau kita nggak cocok, kita nggak akan nyaman dan nggak akan enak. Gitu. Jadi teruslah berusaha untuk mencari jati diri dan teruslah berusaha untuk menyemangati selalu diri sendiri gitu. Jadi kalau udah kita bisa menyemangati diri sendiri, kita bakalan bisa enak dan bakalan kita bisa survive. Kita yang penting kita meskipun jadi single fighter, kita jangan lupa bahagia. Betul, itu dia. Jangan lupa bahagia. Karena di sini juga yang mendengarkan Listen to Kimel FM, semoga yang mendengarkan bisa lebih percaya diri lagi. Karena gimana pun juga kan kita sebagai single fighter berhak bahagia, betul kan? Betul. Itu kan hanya status. Single fighter itu hanya status. Status itu bisa dirubah kok dari diri sendiri. Itu asal ada kemauan. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimel FM with Amelia atau Kimel. Simak episode terbaru Listen to Kimel FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, Listen to Kimel FM. Bye!